Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'an suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdi wa ta'amdu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya, dan tetap semangat untuk menjadi persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapilah permasalahan tersebut dan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabatku tonton video ini sampai selesai, yang mana pernyataan dari Muhibbin, kreator YouTuber, bahwasanya para kiai dan masyayikh yang ada di Pulau Madura tetap berpegang teguh untuk mencintai para habaib. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya merasa tersindir sebagai orang Madura dengan logat Kiai Imad. Mungkin Kiai Imad mengetahui kalau mayoritas orang Madura masih kuat ada di barisan para habaib Ba'alawi. Dari polemik ini berjalan, hanya orang Madura yang sulit ditaklukkan. Bahkan kita bisa hitung siapa saja kiai yang ikut di barisan Imaduddin bin Sam'un Al-Kaburi. Itu pun kiai hanya ikut-ikutan, belum terkenal di kalangan kami, saudaraku. Makanya mereka modal ikut-ikutan. Oknum kiai tersebut saya jelaskan, di kalangan kami, wabil khusus di Madura, tidak terkenal sama sekali, saudaraku. Kiai tersebut tidak ada yang mengundang. Jadi maklum ketika ada oknum kiai di Madura, modal hanya ikut-ikutan. Mereka semua mencari cuan. Kata Gus Arya itu pencet, pentas, cocot media sosial. Itu kalau kita menukil dari perkataan Gus Arya. Mereka ini hanya modal ikut-ikutan, ingin mendapatkan cuan dari sosial media, saudaraku. Dan di kalangan kami di Pulau Madura, orang-orang yang ikut-ikutan menebeng di polemik nasab Sadar Ba'alawi dari awal sampai akhir, yang berjalan berapa bulan ini, mereka hanya ikut-ikutan beberapa bulan ini. Dapat saya pastikan di Pulau Madura mereka ini tidak pernah ada atau kegiatan diundang masyarakat. Mereka ini tidak dikenal, saudaraku. Makanya mereka, para kiai atau yang kita sebut siapa itu, trio Madura itu, oknum tersebut mencari panggung, mencari cuan lah kasarannya, mencari cuan. Walaupun banyak sekali keluarganya di Madura yang menasehati, yang memperingati kalau perbuatan yang dilakukan oknum kiai tersebut itu salah jalan, ya saudaraku, salah jalan. Kalau kami orang Madura tetap meyakini para habaib sesuai seperti apa yang disampaikan cicit Syekhona Khalil Bangkalan. Orang Madura itu, saudaraku, tetap patuh pada kiainya, sami'na wa ta'na pada kiainya. Apalagi keluarga besar Syekhona Khalil Bangkalan yang memberikan, mengatakan sesuatu tentang habaib Ba'alawi itu, orang Madura sami'na wa ta'na, tetap percaya kepada Sadar Ba'alawi. Saya ulangi sekali lagi, ada oknum kiai dari Madura, atau saya sebut trio Madura, di kalangan kami di Sampang, tidak terkenal, tidak ada yang mengundang kiai tersebut untuk memberikan dakwah, mengisi tausiah di acara-acara penting atau haflatul imtihan, haflatul ikhtibar, atau acara-acara keagamaan yang lain. Mereka ini tidak pernah diundang, saudara. Jadi dimaklumi saja kalau mereka ini mencari cuan lewat sosial media, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube. Dimaklumi saja, dimaklumi saja. Saya
yakin, hakul yakin, beliau-beliau oknum yang dari Madura ini dalam hatinya bertentangan, saudaraku, tidak sesuai jalan para masyayikh, para guru-guru kita, kiai kita yang ada di Madura. Insya Allah mereka ini pada waktunya akan kembali kepada yang apa yang disampaikan sesepuh kita, orang tua kita dari Pulau Madura. Insya Allah pada waktunya mereka akan kembali. Mereka ini hanya mencari kesempatan beda sendiri. Dan alhamdulillah pulau kami Madura dari Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan itu tidak ada orang yang ikut PW. Hanya saja kita dapat menghitungnya, saudaraku, di Madura itu hanya beberapa oknum, beberapa biji saja yang ikut-ikutan tentang polemik nasab habaib Alawi. Orang Madura jangan diragukan lagi ketakdimannya pada Sadah Alawi. Selama guru-guru kami, keluarga Syekhona Khalil Bangkalan masih tetap mempercayai tentang Sadah Alawi. Kami orang Madura asli yang original ikut kepada Syekhona Khalil Bangkalan dan keluarganya, tetap mencintai takdim kepada para habaib Alawi. Itu tentang trio Madura. Terus saya merasa tersindir dengan videonya Kiai Imat tentang masalah PWI. PWI ini adalah ormas buatan Abbas Buntet. Saya khawatir, saudaraku, ketika nanti PW ini menolak tentang para habaib Alawi, sedangkan para habaib Alawi ini juga mempunyai ormas Front Pembela Islam. Apakah kalian ingin ormas PWI bersama FPI ini bentrok, saudaraku? Itukah yang diinginkan kalian? Yang satu mengusir Alawi dengan ormas PWI-nya, terus Front Pembela Islam membela Alawi. Padahal ya, kalau kita pikirkan secara logika ya, secara akal waras sehat, yang PWI ini juga saudara kita, yang FPI juga saudara kita. Ini gara-gara gerombolan Imat akan bentrok. Saya pastikan akan bentrok kalau terus-terusan kita ini tidak bersuara di sosial media. Tapi alhamdulillahnya sekarang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengawasi gerombolan Abbas Buntet, Imat dan kawan-kawan. Kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu pengurus PWI daerah, saudara. Kebetulan ini pengurusnya ini adalah salah satu keluarga saya, orang saya. Emang sengaja masuk ke PW untuk mengetahui informasi-informasi yang terbaru agar kami ini bisa mengetahui. Walaupun termasuk nekat ya, saudaraku, termasuk nekat masuk ke PW, hanya ingin mengetahui strategi mereka. Ini ada video tentang Kiai Imat, bahwasanya pernyataan logatnya Kiai Imat ini merasa saya tersindir sebagai orang Sampang, sebagai orang Madura asli. Saya merasa tersindir karena kalau saya pikirkan, emang orang Madura ini susah ditaklukkan oleh pasukan Imaduddin, pasukan Abbas dan yang lain-lain. Gerombolan ini susah menaklukkan orang Madura. Kenapa, saudaraku? Orang Madura itu sangat patuh pada kiainya. Dan keluarga Syekhona Khalil masih menyatakan sampai saat ini tetap mempercayai ikut habaib Alawi. Nah, itu kuncinya sampai saat ini. Coba kita dengarkan apa yang akan disampaikan Kiai Imaduddin bin Sam'un Al-Kaburi tentang ormas PWI buatan Abbas Buntet. Ini videonya. Ini pribadi saya, karena organisasi ini milik banyak orang, jadi pendapat saya itu harus nurut banyak orang. Kalau bagi saya, siapa saja Alawi mau kemana saja persilahkan saja. Kalau ada yang mau masih mau jadi kipin. Kalau kita tidak setuju, ngomong tidak setuju, tapi cukup tidak setuju saja. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau sudah tidak setuju, pokoknya ente aing mah alasan kesio cenah yo aing yo sakit yo. Nah, makanya kita tidak bisa untuk memutuskan organisasi berdasarkan keinginan saya, tidak. Makanya ya, walaupun kita tidak setuju, karena itu keputusan organisasi otoritas daerahnya masing-masing, silakan saja, sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik, tidak
tidak mengganggu negara, tidak mengganggu agama. Biar kasih pelajaran saja, biar mereka sadar. Kalau sudah sadar kan alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena yang akan rugi adalah saudara-saudara kita. Kibin itu siapa sih? Saudara kita. Understand? Kibin itu jangan dikira musuh saudara kita. PWI ada untuk mereka. Kalau mereka emang nggak merasa terjajah loh. Begini sahabat-sahabatku ya, tentang pernyataan dari Muhibbin, kreator YouTuber, bahwasanya masyarakat Madura masih tetap untuk mencintai para habaib dan ulama. Jadi sahabat-sahabatku semua, tetap semangat mengikuti ulama-ulama kita terdahulu, dan jika terdapat hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, masalah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.